Shalom saudara, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Bahagia sekali berjumpa kembali dengan saudara dalam Renungan Pagi, edisi Jumat 18 Maret 2022. Mari kita sambut Tuhan dengan hati yang gembira dan siap menyembah. Kita mulai. Pertolongan kita hanya datangnya dari Tuhan, kasih karunia dari Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bacaan kita saat ini adalah dari Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mari kita berdoa, mohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Kami berbahagia menikmati kemenangan melalui kehidupan baru ini Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami. Perkenankan kami boleh menikmati hadirat-Mu dalam menikmati firman pada saat ini Tuhan. Kuasai kami ya Roh Kudus, dan buatlah kami mengerti sabda Tuhan melalui perikop yang akan kami baca saat ini. Ampuni dosa kami Tuhan, dan berbicaralah, kami siap mendengar. Amin. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Seperti mayat berjalan, itulah tema kita saat ini. Saudara, membaca judul ini, mungkin kita akan langsung merespon dengan mengajukan pertanyaan. Memangnya ada mayat yang bisa berjalan? Ya tentunya judul ini hanyalah sebuah pengandaian tentang suatu keadaan. Seperti ungkapan yang muncul dalam pembacaan kita pada saat ini. Dalam ayat 1 dikatakan, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saudara, jemaat di Sardis mendapatkan teguran yang sangat keras dari Tuhan, karena sebagian besar dari mereka sudah menyimpang dari kehendak Tuhan. Rupanya rutinitas yang mereka perlihatkan dalam hidup dan pelayanan tidak diikuti dengan ketulusan hati mereka. Di mata manusia, mereka kelihatan melakukan hal yang sangat terpuji dengan aktif dalam kegiatan rohani. Namun di mata Tuhan, sesungguhnya dasar pelayanan mereka bukanlah karena hati yang mengasihi Tuhan, tetapi orientasi mereka semata-mata untuk mendapatkan fasilitas atau materi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Karena itu bertobatlah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari senantiasa mengevaluasi sikap hati dan ketulusan kita dalam melayani Tuhan. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang diandaikan sebagai orang yang masih hidup, namun sesungguhnya sudah mati secara rohani, seperti mayat berjalan. Ingatlah saudara,
bahwa yang sangat sibuk dengan rutinitas pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, tapi hatinya sesungguhnya jauh daripada Tuhan. Kita melayani dalam kegiatan kerohanian, tetapi sesungguhnya hati kita tertuju semata-mata pada hal-hal yang bersifat lahiriah. Karena itu bertobatlah, sebab semua yang kita kerjakan akan diperhadapkan pada pengadilannya. Berjaga-jagalah, sebab kedatangannya sungguh tidak terduga. Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari satu dalam doa. Kita berdoa. Sukacita meliputi jiwa dan raga kami karena kami dapat bangun dari tidur kami dan telah diberkati Tuhan melalui sabda kebenaran pagi ini. Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami agar kami tidak hanya larut dalam rutinitas pelayanan, namun kami tidak dapat memaknainya. Kami datang berserah kepadamu agar kami tetap dikaruniai hati yang tulus dalam menunaikan panggilan kami, bahwa kami tetap memuliakan Tuhan dan bersaksi tentang kuasa Tuhan. Bapa Surgawi, kami akan memulai segala aktivitas kami hari ini. Penuhkanlah kami dengan kuasa kasih-Mu, agar kami dapat memuaskan hati Tuhan dalam segala tugas, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan perjuangan hidup kami masing-masing. Telitlah tiap anak-anak-Mu Tuhan yang berada dalam keadaan sakit. Tuhan jamah dengan tangan kasih. Sembuhkanlah Tuhan. Yang berduka cita kuatkan dan hiburkan mereka. Yang bersuka cita kiranya Tuhan berkenan menambahkan hikmat. Ya Tuhan, penuhilah setiap hamba-Mu yang menyatu dalam renungan pagi ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kehidupan baik pribadi maupun bersama keluarga kami tetap berada dalam damai sejahtera. Bapa, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan mengutus kita semua ini ke dalam kehidupan kita untuk melaksanakan aktivitas kita hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita di pagi ini. Tuhan memberkati kita semua dan selamat menikmati sukacita dalam aktivitas hari ini. Tuhan memberkati.